Sobat Ekonomi Sukses, saat ini kita akan belajar bersama tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau persamaan akuntansi merupakan komponen yang membentuk dasar untuk semua sistem akuntansi. Jadi dengan belajar persamaan dasar akuntansi akan memudahkan kita untuk mengerjakan semua kegiatan di dalam sistem akuntansi. Baik Sobat Ekonomi Sukses semua, untuk lebih lanjut kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi, saya ajak untuk berpikir bagaimana seorang pengusaha yang akan mendirikan perusahaan baru. Pertama yang dipikirkan adalah apa yang diperlukan. Bisa uang, peralatan, gedung, kendaraan, dan lain-lain, baik itu benda atau barang berwujud ataupun tidak berwujud. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan apa yang diperlukan, itulah yang namanya aset atau harta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang digunakan oleh perusahaan saat melakukan usaha. Pertanyaan kedua, sebagai seorang pengusaha adalah dari mana harta tadi diperoleh? Ada dua sumber untuk mendapatkan harta. Yang pertama adalah dari pemilik yang nantinya akan disebut dengan modal. Dan yang kedua dari pihak ketiga yang nantinya akan disebut dengan utang atau kewajiban atau liabilitas. Jadi harta diperoleh dari utang dan modal. Sehingga dalam persamaan dasar akuntansi diperoleh sebuah rumusan bahwa harta itu sama dengan utang ditambah modal, atau H sama dengan U ditambah M. Berikutnya, dalam menjalankan usaha maka akan diperoleh hasil yang berikutnya disebut dengan pendapatan. Dan pendapatan yang tidak harus dikembalikan kepada pihak lain pada periode berikutnya akan masuk sebagai modal atau mengakibatkan modal menjadi bertambah. Saat memperoleh pendapatan, maka perusahaan harus atau akan mengeluarkan biaya atau pengorbanan-pengorbanan atas kegiatan yang dilakukan. Biaya yang dikeluarkan tersebut akan mengurangi modal. Dan ada kalanya seorang pemilik itu memerlukan harta yang akan diambil dalam perusahaan tapi akan digunakan untuk kepentingan pribadinya yang untuk berikutnya disebut privé. Dan privé ini akan mengurangi modal. Sobat Ekonomi Sukses, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi itu mempunyai rumusan. Yang pertama, H sama dengan U ditambah M. Dan lebih lanjut lagi, M bisa diuraikan menjadi modal akan bertambah dengan adanya pendapatan dan akan berkurang dengan adanya beban dan akan berkurang dengan adanya privé. Untuk lebih jelas lagi tentang rumusan persamaan dasar akuntansi ini, kita akan belajar menerapkan persamaan dasar akuntansi dalam transaksi-transaksi. Baik, akan saya contohkan. Yang pertama, ada sebuah transaksi di Juli tanggal 1. Tuan Robi mendirikan perusahaan transportasi cepat dengan menginvestasikan uang tunai sebanyak 200 juta dan tanah sebanyak 300 juta rupiah. Kita akan bersama analisis transaksi ini dengan menjawab dua pertanyaan.
Yang pertama, apa yang diperlukan? Nah, yang diperlukan pertama adalah uang tunai, dan yang kedua adalah tanah. Kemudian pertanyaan yang kedua, diperoleh dari mana uang dan tanah tadi? Jawabannya adalah dari Tuan Robi atau pemilik, yang berikutnya akan disebut dengan akun modal. Jadi analisisnya adalah harta akan bertambah berupa uang tunai atau kas sebanyak 200 juta dan tanah akan bertambah sebanyak 300 juta. Dua-duanya berasal dari pemilik sehingga mengakibatkan modal bertambah 500 juta. Sobat ekonomi sukses, perlu diingat kembali bahwa dalam persamaan dasar akuntansi itu H akan selalu sama dengan U ditambah dengan M. Sekarang akan kita tampilkan dan kita perhatikan bersama format persamaan dasar akuntansi. Kolom yang pertama adalah kolom tanggal, kemudian kelompok akun akan dibagi 3. Yang pertama adalah kolom untuk harta, kemudian yang kedua kolom untuk utang, dan yang ketiga adalah kolom untuk modal. Sekarang kita akan bahas kolom harta. Di tanggal 1 tadi yang diperlukan harta berupa 2, yaitu kas atau uang tunai dan tanah. Sehingga ini muncul kolom kas dan kolom tanah. Kasnya bertambah 200 juta dan tanah bertambah 300 juta. Kemudian kolom berikutnya dari mana? Dari pihak ketiga tidak ada, semuanya berasal dari pemilik sehingga modal bertambah 500 juta. Kemudian ada tambahan kolom yang terakhir yaitu kolom keterangan. Kolom ini khusus untuk menjelaskan kolom modal. Jadi 500 juta ini adalah modal dari Tuan Robi. Kemudian kita akan latihan untuk transaksi berikutnya. Juli tanggal 3, perusahaan membeli peralatan seharga 2 juta rupiah, dibayar 1.200.000, sisanya dibayar kemudian. Kita akan analisis bersama. Dari sisi harta, maka peralatan akan bertambah sebanyak 2 juta rupiah dan dibayar 1.200.000, berarti kasnya berkurang 1.200.000 dan sisanya dibayar kemudian. Artinya dari mana diperoleh? Akan diperoleh dari pihak ketiga atau disebut utang, akan bertambah 800.000. Sehingga analisisnya hartanya berupa kas akan berkurang 1.200.000 dan peralatan bertambah 2 juta, diikuti utang bertambah 800.000. Akan saya tampilkan jawaban dari tanggal 3, namun sebelumnya masih saya tampilkan untuk persamaan dasar akuntansi tanggal 1 Juli seperti ini, yang tadi di tayangan sebelumnya, dan bagaimana untuk tanggal 3. Untuk tanggal 3 sesuai dengan analisisnya, maka kas ini akan berkurang 1.200.000. Ini angkanya berkurang itu adalah dengan cara diberi kurung. Kemudian peralatan akan bertambah 2 juta dan tanah tidak ada perubahan, sehingga dari sisi harta tanggal 1 perusahaan hanya memiliki kas dan tanah saja. Di tanggal 3 sudah bertambah wujudnya, yaitu kas, peralatan dan tanah.
Kemudian tanggal 3 sumbernya dari mana? Kekurangannya diperoleh dari pihak ketiga atau disebut utang, sehingga kolom utang bertambah 800.000. Sedangkan kolom modal tidak ada perubahan karena tidak ada tambahan atau pengurangan dari modal pemilik. Demikian sobat ekonomi sukses, sedikit penerapan tentang persamaan dasar akuntansi. Tentu masih penasaran? Untuk belajar lebih lanjut, ikuti terus video saya berikutnya, yaitu latihan persamaan dasar akuntansi. Ya, belajar ekonomi dan akuntansi menjadi lebih mudah kan? Jangan lupa sobat ekonomi semua, subscribe, like, and share. See you.